Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran metode penelitian. Nah, sebenarnya beda nggak sih metode penelitian dengan metode pengembangan sistem? Nah, itu sudah pasti beda. Nah, keduanya itu sangat diperlukan ya di dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena metode penelitian itu merupakan tahapan ataupun proses dalam melakukan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum penelitian ya, dan sampai sesudah. Nah, di dalam metode pengembangan sistem ini juga sangat diperlukan ya di dalam untuk pengembangan sistem, karena kita melakukan ataupun merancang sebuah sistem. Oke, nanti akan kita bahas secara lebih detail tentang metode pengembangan sistem. Baik. Nah, apa sih sebenarnya metode pengembangan sistem? Nah, metode pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi ya, bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem ataupun sebuah software. Nah, kenapa? Apa sih alasannya? Ya, diperlukan metodologi pengembangan sistem. Pertama, adanya menjamin adanya konsistensi di dalam proses pembuatan sistem. Oke. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Oke. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Ya. Yang keempat, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten, ya, yang bermanfaat bagi personal baru dalam sebuah tim proyek. Nah, di sini ada beberapa metode pengembangan sistem dalam sistem informasi ya. Ada metode SDLC, ada RAD, ada prototype, ada waterfall, ada spiral, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Pertama, metode SDLC digunakan bila ditemukan kondisi sebagai berikut. Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik ya. Pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif dengan pengembang sehubungan dengan pengembang perangkat lunak. Pengembang memiliki kepastian tentang lingkungan sistem yang akan dikembangkan. Nah, waktu pengerjaannya cukup lama, ini salah satu kelemahan dari metode SDLC. Nah, metode pengertian adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional karena dia sangat lama ya, salah satu metode yang sangat lama. Nah, apa sih tahapan dalam SDLC? Pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi ya. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Tiga, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi dan memilih solusi atau pemecah masalah yang baik, yang paling baik. Selanjutnya, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kemudian merancang sistem informasi baru, kemudian mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, ya, kemudian memelihara dan melakukan perbaikan serta peningkatan di dalam sistem informasi baru. Ya, ini tahapan dari SDLC. Selanjutnya, metode waterfall, ya, sering juga disebut dengan metode model sequential linear, ya, metode pengembangan sistem yang paling tua dan yang paling sederhana. Nah, cocok untuk pengembang perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial ataupun terurut, ya. Dimulai dari analisa, desain pengodean, pengujian, dan tahapan pendukung lainnya. Nah, tahapan dari metode waterfall adalah pertama adanya analisis kebutuhan perangkat lunak, ya, kemudian adanya desain interface, kemudian ada pembuatan kode program. Setelah itu ada pengujian. Kemudian ada selanjutnya itu tentang pendukung dan pemeliharaan. Selanjutnya ada metode prototyping, ya. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari sistem yang akan dikembangkan tanpa merinci kebutuhan input, ya. Pemrosesan dan outputnya, sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma ataupun adaptasi sistem operasi ataupun bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Tahapan dari prototype adalah pertama pengumpulan kebutuhan, ya. Kemudian ada yang membangun prototyping, ya. Kemudian selanjutnya menggunakan sistem, oke. Kemudian mengkodekan sistem, kemudian ada menguji sistem, ada evaluasi sistem, dan adanya evaluasi prototyping.
Oke. Selanjutnya ada model RAD ataupun Rapid Application Development. Ya. RAD adalah penggabungan beberapa metode ataupun teknik terstruktur. Ya. Sedang RAD juga menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menggunakan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, yaitu 60 sampai 90 hari dengan melakukan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan dari model RAD. Pertama itu adanya business modeling. Kemudian ada testing dan turnover. Kemudian ada application generation, ada proses modeling, dan adanya data modeling. Selanjutnya adanya metode spiral model. Itu dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas, tetapi terbuka bagi partisipasi ataupun pemesan untuk ikut serta menentukan pemodelan di dalam sebuah sistem. Nah, setiap perulangan ya mewakili tahapan proses rekayasa terbagi menjadi 4 sektor. Nah, model spiral merupakan perbaikan dari model waterfall dan prototype, yaitu menggabungkan keuntungan waterfall dan prototype dan memasukkan analisis risiko. Nah, model spiral melibatkan proses iterasi di mana setiap iterasi bekerja pada satu level produk dimulai dari level prototipe awal sampai pada level yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada tahapan dari metode spiral, yaitu pertama adanya komunikasi pelanggan. Ini sama dengan pengumpulan data ya. Kemudian ada perencanaan, ada analisis risiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, serta adanya evaluasi pelanggan. Selanjutnya, Objective Oriented Technology. Ya, ini merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak ataupun dalam perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, yaitu menyangkut tentang perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dari Object Oriented Technology. Pada Object Oriented Technology ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT, yaitu Object Modeling Technique. Yaitu aktivitasnya adalah pertama model objek, model dinamis, serta model fungsional. Dan yang terakhir yaitu ada metode end user development. Ya. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahapan analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private sistem informasi. Dan integrasi dengan sistem yang lain akan menjadi lebih sulit. Nah, tahapannya adalah tahapan inisiasi ataupun initiation, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Kemudian tahapan ketularan ataupun contagion. Kemudian ada tahapan kendali ataupun kontrol. Yang terakhir adalah tahapan matang ataupun di sini lebih kepada untuk proses perawatan ya, ataupun lebih kepada feedback yang diberikan dari sebuah sistem. Baik, jika ada yang bertanyakan silakan ditanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.